Imad bin Usman, Syekh Nawawi muda dari Kresek Tangerang Banten. Halo, intakhasuka habiban kama takhasu Ibrahim khalila. Aku jadikan engkau sebagai Habib Muhammad, sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Habib sama Khalil artinya sama, orang yang dicinta. Sama artinya. Tapi mengapa Allah menyebut nama kita Habib, tapi menyebut Ibrahimnya Khalil? Karena sebutan Habib hanya boleh untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibrahim pun tidak disebut Habib, tapi disebut Khalil. Lah kok sekarang banyak orang Habib, berarti persaingan sama Nabi. Ini benar ini Bapak Ibu, bukan yang Nabi. Sebutan Habib itu hanya predikat yang boleh diletakkan kepada Nabi, diletakkan kepada Nabi, bukan kepada orang. Lainnya orang mengaku Habib, mengaku anak cucu Nabi. Lawan kajian yang Imad bin Usman, Syekh Nawawi muda dari Kresek Tangerang Banten, Bapak Ibu. Ternyata yang mengaku cucu Nabi di Indonesia ini bukan cucu Nabi. Mereka hanya ngaku saja. Ini yang jadi persoalan. Dalam video yang sudah sama-sama kita simak, kita dengar barusan, minimal ada 3 poin yang akan kami tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Superman, seorang mukimat Lampung kalau nggak salah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita semuanya. Di mana dalam video tersebut Bapak Superman menyatakan pernyataan yang jauh dari kata ilmiah, tidak berdasarkan syariat, keilmuan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat itu sendiri. Sekali lagi, bertentangan dengan syariat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Superman dalam videonya itu hanya sebatas asumsi semata yang tidak berdasarkan ilmu syariat, hanya berdasarkan kebencian, atau hanya sebatas ngedabrus, jauh dari kata ilmiah. Bahkan apa yang disampaikan, sekali lagi, yang disampaikan oleh Bapak Superman dalam videonya itu bertentangan dengan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Baik, pertama yang ingin saya tanggapi adalah dalam video tersebut Bapak Superman menyatakan bahwa Bapak Imaduddin, sang pelopor pembegal nasab, itu disebut oleh beliau sebagai, disebut oleh Bapak Superman ini, Bapak Imad disebut oleh Bapak Superman sebagai Syekh Nawawi muda, disebut sebagai Imam Nawawi Al-Bantani muda. Ini pernyataan yang ngaco, pernyataan yang serampangan. Kok lancang-lancangnya begitu? Kok lancang-lancangnya, berani-beraninya Bapak Superman mengatakan dan seakan-akan menyamakan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Imaduddin ini. Padahal kualitasnya sosok dua orang ini sangat jauh. Bainas sama'i wal ard, bahkan bainas sama' wa qa'ril bi'r, antara langit dan dasar sumur. Jadi antara Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Bapak Imaduddin itu sangat kontras sekali. Kealimannya sangat jauh, sangat berbeda jauh. Kualitas kesolehannya sangat berbeda jauh. Akhlaknya sangat berbeda jauh. Terbukti di dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Superman dalam videonya itu. Di mana dalam videonya kan Bapak Superman membahas kata Habib ya. Ini bukti bahwa Syekh Nawawi itu berbeda dengan Bapak Imaduddin. Ini saya akan buktikan melalui apa yang disampaikan oleh Superman dan para mukimat yang lain, bahwa
kata Habib itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Habib versi Mukimat itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, tidak boleh dikaitkan dengan selain Nabi. Nah ini di samping nanti bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Makanya ini bukti bahwa Syekh Nawawi itu sangat kontras dengan Imaduddin. Oh kemudian dengan lancangnya, dengan pedenya, Bapak Suparman ini mengatakan bahwa Bapak Imaduddin adalah Syekh Nawawi muda. Baik. Jadi Syekh Nawawi dengan Imaduddin dan para mukimat yang lain itu sangat kontras sekali. Kalau mukimat mengatakan bahwa kata Habib itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad, sedangkan Syekh Nawawi malah dalam kitabnya beliau melegalkan perkataan Habib itu untuk siapapun. Jadi nggak ada batas. Kata Habib itu nggak khusus untuk Nabi Muhammad. Kalimat Habib itu nggak khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini seperti yang disampaikan dan ditulis, diabadikan oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya. Baik, saya akan bacakan di sini. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi di sini Syekh Nawawi mengatakan apa? Qala Sayyiduna Al-Habib. Berkata Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi menyebut salah seorang tokoh Ba'alawi itu dengan kata Habib. Ini kan sudah sangat kontras dengan para mukimat yang mengatakan tidak boleh kata Habib itu dikatakan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ini salah satu bukti. Bahkan dalam kitab ini Syekh Nawawi itu mengartikan apa yang dimaksud dengan kata Habib itu. Ail mahbub, orang yang dicintai. Baik. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini saya ingin menanggapi bahwa antara Imaduddin dengan Syekh Nawawi itu sangat kontras, sangat berbeda jauh keilmuannya, kesolehannya sangat berbeda. Tidak seperti yang dikatakan oleh Suparman dan para mukimat-mukimat yang lain. Kalau Syekh Nawawi mengatakan boleh, tidak ada larangan mengatakan kata Habib kepada selain Nabi Muhammad SAW, termasuk kepada klan Ba'alawi. Sedangkan mukimat mengatakan enggak boleh, itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Lah, dari sisi ini saja, kemudian dari mana kok dengan lancangnya, dengan berani-beraninya Suparman dan para mukimat yang lain menyatakan Imaduddin sebagai Syekh Nawawi muda, padahal keilmuannya sudah sangat-sangat berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti bahasan yang disampaikan oleh Bapak Suparman dalam videonya bahwa kata Habib itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini di samping berbeda dengan Syekh Nawawi, bukan hanya berbeda dengan Syekh Nawawi itu sendiri, tapi berbeda dengan kaidah bahasa Arab, nahwu sharafnya, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Baik, kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi ilmu bahasa Arab. Kata Habib, Habibun, itu ikut wazan fa'ilun. Lah, wazan fa'ilun ini bisa dengan makna isim maf'ul, bisa juga dengan makna isim fa'il. Habibun, fa'ilun. Kalau bermakna isim maf'ul, ay mahbubun. Habibun, orang yang dicintai. Habibun ay mahbubun, artinya orang yang dicintai. Atau habibun dengan makna isim fa'il. Habibun ay muhibbun. Sehingga artinya apa? Artinya adalah habib, orang yang mencintai. Jadi melalui ini saya ingin tegaskan kepada Pak Suparman dan para mukimat yang lain bahwa kata habib itu enggak selalu bermakna orang yang dicintai. Bisa bermakna orang yang dicintai, bisa pula bermakna orang yang mencintai. Baik. Dengan dua makna ini, boleh-boleh saja, gak ada larangan kita menisbahkan kepada seorang selain Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan makna dua-duanya ini boleh-boleh saja.
digunakan untuk kata Habib itu. Jadi menggunakan kata Habib dengan dua makna ini kepada selain Nabi itu boleh-boleh saja. Kalau bermakna isim maf'ul itu ada unsur doa, ada unsur harapan untuk orang yang dikatakan itu. Jadi misalkan kita menyebut kepada orang, anta habibi, atau antal habib, engkau adalah habib, ai mahbub. Kalau diartikan dengan isim maf'ul, ai mahbub, engkau adalah orang yang dicintai. Ini adalah perkataan yang mengandung doa dan harapan. Ya, semoga Anda dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi kalau habib dengan makna isim maf'ul itu ada unsur doa, ada harapan di situ. Dan ini boleh-boleh saja digunakan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Apalagi habib dengan makna isim fa'il yang artinya adalah yang mencintai. Habib ay muhib. Baik. Jadi boleh-boleh saja, gak ada yang melarang. Bahkan apa yang dinyatakan oleh para mukimat bahwa kata Habib itu khusus untuk Nabi Muhammad itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, menyebutkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu yuhib. Kata-kata yuhib itu seakar dengan Habib. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang-orang yang berbuat baik adalah Habib, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mukimat termasuk Superman mengatakan bahwa Habib khusus untuk Nabi Muhammad, ini sangat kontras, bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senada dengan ayat Innallaha yuhibbul muhsinin ini. Termasuk ayat misalkan Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah dan orang-orang yang mau menyucikan dirinya dari kesalahan-kesalahan. Artinya orang-orang yang mau bertaubat mereka Habib, orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mau menyucikan dirinya adalah Habib, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah sendiri yang menyatakan itu. Jadi siapapun, bukan hanya khusus Nabi, siapapun yang mau bertaubat, siapapun yang mau menyucikan dirinya, siapapun yang berbuat baik, Habib adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ini firman Allah sendiri, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan kepada mereka, ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Apa penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Artinya kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita menjadi Habib. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di samping apa yang dinyatakan oleh Bapak Suparman dan para mukimat yang lain yang menyatakan bahwa kata Habib khusus untuk Nabi Muhammad, di samping bertentangan dengan Syekh Nawawi dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, dan parahnya pernyataan tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, alias bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, lantas agamanya apa? Yang dianut itu apa? Kitabnya yang dipakai kitab apa?